ulumi wa amadana bi asrihi amin ya rabbal alamin. Faslun fil muhafadzati 'alal qira'ah bil lail, bab menjaga baca Al-Qur'an pada waktu malam. Faslun fil muhafadzati 'alal qira'ati bil lail, yanbaghi ay yakuna i'tina'uhu bi qira'atil lail aktsar. Menjaga bacaan Al-Quran pada waktu malam itu hendaknya menjadi sebuah perhatian untuk senantiasa membaca Al-Quran pada waktu malam. Aksar lebih banyak daripada membaca Al-Quran pada waktu siang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Dan sebagian dari ahli kitab satu umat yang bangun membaca ayat Al-Quran pada waktu tengah malam dan mereka bersujud. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas sholihin, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Wa sabata, ini kayaknya titiknya keliru ini ya. Bukan wasabata dan tetap. Wa kana fi sahih, dan ada di dalam kitab sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, ni'mar rajuli Abdullah, paling bagusnya seorang hamba itu adalah hamba Allah. Paling bagusnya orang itu adalah hamba Allah. Laukana, sekiranya ada hamba itu yusolli minal lail, solat pada waktu malam. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain, minas sahih, dari hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, qala ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan, janganlah engkau seperti fulan. Kana yakumul laila summa tarakahu, dia dulu pernah sholat malam, bangun waktu malam, kemudian meninggalkannya. Jangan jadi orang seperti itu. Warawa at-Tabrani wa ghairuhu an Sahal bin Sa'id, meriwayatkan At-Tabrani dan lainnya At-Tabrani dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi, bersabda Nabi, syaraful mu'mini qiyamul lail, mulianya orang mukmin qiyamul lail, karena salat malamnya. Wal ahadits wal athar, dan banyak hadis dan qaul sahabat, fi hada, dalam persoalan keutamaan bangun tengah malam, kathiratun, adalah banyak. Wa qad jaa, dan sungguh datang, an Abil Ahwas al-Habsi, dari Abul Ahwas al-Habsi, qala, berkata Al-Ahwas al-Habsi, in kana ar-rajulu, jika ada seorang laki-laki, la yatruqa al-fustat, berjalan menuju kemah, turuqan, banyak jalan, ai artinya ya'tihi, datang seorang laki-laki kepada fustat, sekemah, fayasma'u li ahlihi, maka ia mendengar li ahlihi, penghuni dari fustat kemah itu, dawiyan kadawis nahli, dengungan seperti dengungan lebah. Qala, maka rajul itu berkata, fama balu haula'i, bagaimana mereka ya manuna, merasa aman, makana, dari apa, ulaika, mereka itu, yakhafuna, mereka itu khawatirkan. Fama balu haula'i ya'manuna makana ulaika yakhafuna, bagaimana mereka merasa aman atas apa yang mereka itu yakhafuna, harus takut. Jadi kalau pada waktu malam terus mendengar orang mendengung, ini kayaknya mendengkur, tidur ya, tidur nggak bangun-bangun. Jadi orang yang datang ke kemah, di mana orang yang di kemah itu tidur pada waktu malam, pada waktu tengah malam ini ya, orang yang lewat itu akan bilang begini, ini yang datang ini orang soleh ini, bagaimana orang yang tidur itu merasa aman terhadap apa,
terhadap sesuatu yang mestinya mereka takutkan ya. Ya mungkin kalau orang tidur itu kan nggak sholat malam, orang yang nggak sholat malam itu kan merasa aman atas nasib dirinya, padahal orang nggak sholat malam itu tidak akan mulia. Padahal kehinaan itu merupakan hal yang mestinya ditakuti. Kalau ditakuti mestinya mereka harus menghindarinya dengan cara sholat malam. Begitu logikanya. Wa an Ibrahim an-Nakhai, kana dan dari Ibrahim an-Nakhai, kala berkata Ibrahim an-Nakhai, yaqulu iqra'u minal lail walau hal basyatin. Bacalah Al-Quran pada waktu malam walau hal bisyatin, sekalipun lamanya seperti memerah susu. Ya, baca Al-Quran pada waktu malam sekalipun sebentar, karena begitu pentingnya membaca Al-Quran pada waktu malam. Wa an Yazid Ar-Raqasi, dan dari Yazid Ar-Raqasi qala, berkata Yazid Ar-Raqasi, idza ana nimtu summa istayqadtu summa nimtu fala namat ainayya. Kata Yazid Ar-Raqasi, ketika saya tidur terus saya terbangun kemudian saya tidur, maka mataku tidak bisa terlelap, nggak bisa tidur lagi. Qultu, saya berkata, wa innama, dan hanya saja, rujjihat sholatul lail wa qira'atuhu likauniha ajma'alil qalbi. Dan hanya saja rujjihat sholatul lail, diperkuat sholat malam, wa qira'atuhu, dan baca Al-Quran pada waktu malam, likauniha, karena sholat malam dan membaca pada waktu malam hari, ajma'alil qalbi, bisa memfokuskan hati, wa ab'ada anisyagilati wal malhiyat, dan bisa menjauhkan dari hal-hal yang menyibukkan hati dan yang melalaikan hati. Yazid Ar-Raqasi kalau pas bangun tengah malam dia nggak tidur lagi, tapi fokus untuk sholat dan baca Al-Quran. Karena kata beliau, sholat atau baca Al-Quran di waktu malam itu bisa lebih enak karena hati pada waktu itu lebih fokus dan terhindar dari hal-hal yang menyibukkan dan melalaikan. Ini ya. Rawa mulhiyati, rawiya wa tasarruf, diriwayatkan. Gimana ini ya? Anisyagilati wal malhiyat wa tasarruf fil hajat wa aswan anir riya wa ghairahu minal muhbitati ma'a ma ja'a syar'u bihi min ijatil khairti fil lail. Ini ya. Jadi selain waktu malam itu bisa memfokuskan hati untuk kepada Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan dan menyibukkan, juga pada waktu malam itu wa tasarrufa fil hajat ya. Tasarruf fil hajat, bisa memalingkan dari berbagai macam kebutuhan. Jadi kalau waktu malam kan kebutuhan diri itu kan tidak seberapa ketimbang pada waktu siang. Wa aswanan riya, bisa menjaga hati dari riya karena nggak ada orang. Wa ghairahu, dan hal-hal lain minal muhbitat, dari hal-hal yang bisa menghanguskan amal, dari hal-hal yang menyia-nyiakan. Ma'ama, di samping itu datang banyak sekian penjelasan dari syariat Islam tentang ijadil khairat, dan mendatangkan kebaikan-kebaikan fil lail, pada waktu malam. Jadi selain pada waktu malam hati lebih tenang kondisinya, pada waktu malam juga ada sekian banyak penjelasan dari syariat Islam berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah malam hari. Fa innal Isra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada lailan, pada waktu malam. Jadi kenapa Nabi Isra pada waktu malam? Karena pada waktu malam itu mengandung sekian banyak kebaikan lebih daripada waktu siang. Wa hadis, dan hadis yanzilu rabbukum kullalain, dan juga ada sebuah hadis dari Nabi bahwasanya Allah itu turun ke bumi pada setiap malam, ila samai dunia, ke langit bumi, hatta yamdiya hina yamdiya syatrul lail, ketika lewat separuh malam. Jadi separuh malam ke belakang Allah itu turun ke langit bumi. Fayaqulu, Allah bilang begini, hal min da'in fastajibu lahu, maka siapapun yang berdoa pada waktu itu, fastajibu lahu, saya akan mengijabahnya atau mengabulkannya. Al-hadis.
Wa fil hadis, dalam hadis Nabi Muhammad yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, qala, Nabi bersabda, fil laili sa'atun yastajibullahu fiha ad-du'a kulla lailatin. Kata Nabi, setiap malam itu ada sa'ah, ada satu waktu di mana Allah akan mengistijabah setiap doa pada saat itu. Setiap malam ada waktu yang istijabah. Warawa sahibu Bahjal al-Asrar bi isnadi an Sulaiman al-Anmati, meriwayatkan sahibu Bahjatil Asrar, pengarang kitab Bahjatil Asrar, dengan sanad dari Sulaiman al-Anmati, qala, dia berkata, Ra'aitu Ali bin Abi Thalib, saya bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, fil manam, dalam tidurku. Yaqulu, Sayyidina Ali berkata, laulal ladzi lahum wirdun yakumuna, andai kata tiadalah mereka orang yang datang pada waktu malam, yakumuna, untuk bangun sholat malam, walam wa akharuna lahum sirdun, dan tidak ada yang lain lahum dari mereka, sarodun, sekelompok orang, yusumuna, puasa pada siang hari, bayna ladukkitat ahlu ardikum min tahti sahrah, maka tentu akan digoncangkan ahli ardikum, penduduk bumi, min tahtikum, dari bawahnya. Hadisun, hadis, li'annakum, karena sungguhnya kalian, kaumun, adalah kaum, su'alun, satu permintaan, inda tuti'una, ketika kalian itu taat. Nah, ini fadilah sholat malam dan puasa siang hari, yaitu menciptakan bumi itu tidak laduk kita, tidak goncang, tidak ada malapetaka. Dan orang-orang yang taat itu oleh Allah, soalnya permintaannya akan mudah diistijabah. Wa'lam, ketahuilah, anna fadilatil qiyam bil lail wal qiraati fihi tahsulu bil qalil wal kathir. Ketahuilah bahwasanya fadilahnya orang salat tengah malam dan membaca Al-Quran pada waktu malam itu tahsilu, menghasilkan, bil qalil, sedikit, wal kasir, dan banyak. Wa kullama katsura kana afdalah, dan ketika ia membaca Al-Quran banyak pada waktu malam, maka itu lebih utama. Illa, kecuali, ayastau'ibal lailah kullahu fa innahu yukrihud dawama alaihi wa illa ayyadurra binafsihi. Kecuali membaca Al-Quran itu sepanjang malam, karena hal itu yukrahu ad-dawamu alaihi, dimakruhkan, ad-dawamu, mendawamkan membaca Al-Quran sepanjang malam, setiap malam itu dimakruhkan. Kenapa? Wa illa ayyadurra binafsi, itu membahayakan dirinya orang yang membaca. Jadi membaca Al-Quran itu bagus, yang penting tidak membahayakan dirinya. Kalau membaca Al-Quran sepanjang malam, setiap malam, itu justru hukumnya itu dimakruhkan, bukan disunnahkan. Karena ilatnya, kenapa? Bisa membahayakan kesehatan orang yang membaca itu sendiri. Wa mimma, dan dari apa, ya dulu, yang menunjukkan, ala husulihi, atas hasilnya membaca Al-Quran pada waktu malam, bil qalili, yang sedikit, hadisu, adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qama bi asri ayatin, barang siapa yang bangun tengah malam lalu membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka Allah tidak akan mencatatnya. Orang itu tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang lupa. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, barang siapa yang bangun tengah malam lalu membaca 100 ayat, maka dicatat oleh itu sebagai orang yang patuh kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqsitin, barang siapa yang bangun tengah malam membaca 1000 ayat, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang muqsit, orang yang adil dalam memperlakukan nikmat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu, meriwayatkan tersebut Imam Abu Daud dan lainnya Imam Abu Daud.
Wahaka As-Sa'labi, meriwayatkan As-Sa'labi an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, qala, berkata Ibnu Abbas, man shalla bil-lail raka'ataini faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman. Barang siapa yang sholat pada waktu malam walaupun hanya 2 rakaat, maka sungguh dia itu ditetapkan bagi Allah sebagai orang yang ahli sujud dan orang yang mendirikan sholat pada waktu malam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.